Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Mudahan sehat-sehat selalu ya ibu-ibu sekalian. Insya Allah, Alhamdulillah, Mbak. Hmm, insyaallah. Yang Berkat terpenting, doa. yang terpenting kesehatan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Amin. taala. Jadi Amin. rumusnya sederhana. Sehat yang nikmat adalah yang bisa bantu kita untuk taat. Doa Hmm. keberkahan dan rahmat senantiasa kita sampaikan, senandungkan, sanjungkan kepada untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pribadi yang menjadi suri tauladan, uswah, qudwah, contoh dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk ya berjuang untuk terus menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Qur'an, lalu kita amalkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, serta ketika ada kesempatan kita sharingkan, kita bagikan, kita dakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Amin. kita terus diberikan istiqomah dalam usaha yang kita jalani bersama ini. Ibu-ibu Amin. sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kita sebelumnya kita dari aspek pendalaman kaidah ibu-ibu sekalian, kita sedang mendalami huruful jarri. Huruful jari. Ya, huruful jarri dari sisi makna yang dimiliki. Kita tidak banyak bicara tentang pengaruh huruful jarri terhadap kata setelahnya. Karena ketika kita bertemu dengan Al-Quran, dengan hadis, ya, bacaan-bacaan Qurani itu sudah dipraktikkan oleh penyusun materi. Sudah dipraktikkan di dalam Al-Quran, sudah dipraktikkan di dalam hadis. Jadi tugas kita bisa disederhanakan karena tidak banyak berpikir tentang apa bunyi terakhir setiap kata di dalam bacaan kita. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memfokuskan, untuk mengkonsentrasikan dan mengerahkan seluruh pikiran kita untuk memahami makna demi makna yang ada di dalam ayat-ayat yang akan kita kaji, yang menjadi materi pelajaran kita yang sudah diprogramkan. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan. Masih ada satu harfu jar yang belum terbahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kita akan bahas itu terlebih dahulu, eh, baru kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Terima kasih ibu-ibu sekalian, ada Bu Dian, Bu Yuni, Bu Ratna, Bu Sri Lestari yang sudah mengagendakan pertemuan hari ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu mari kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, kita mulakan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu sekalian. Nah, ini dia materi kita, kelanjutan materi kita.
Apa sudah terlihat ibu-ibu sekalian? Belum. Belum. Hmm. Sudah. Ya, baik. Alhamdulillah sudah. Kita review terlebih dahulu eh, materi kita yang sebelumnya untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk mengingatkan kita tentang huruful jarri. Ini adalah tema pelajaran kita tentang huruful jarri. Huruful jarri ini adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu salah satu jenis kata harf. Salah satu jenis kata harf ini adalah pendalaman. Sementara untuk kata-kata lain yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kata isim, kata fiil, itu sudah banyak kita bicarakan. Nah, untuk saat ini kita akan mendalami itu. Dalam konteks bahasa Arab ada banyak jenis huruful jarri, huruf ya, huruf. Kata huruf banyak. Yang terpenting untuk dipahami adalah ini, huruful jarri. Yang lain nanti akan kita kaji bersamaan dengan materi kita bersama. Masih kita ingat yang masuk dalam kategori kata harf adalah ada fi, ada min, ada ala, ada ila, ada li, ada bi, dan ada an. Untuk kata fi, ibu-ibu sekalian ingat, dia bisa bermakna di, bisa bermakna di dalam, bisa bermakna pada. Ya, bisa bermakna pada. Kemudian kata min, pada pelajaran kita sebelumnya bisa bermakna dua utama, bisa bermakna dari, bisa juga bermakna termasuk. Ya, dengan catatan apa pencirinya. Kata ala, ibu-ibu sekalian, bisa memiliki makna dasar di atas, atau bisa juga atas, bisa juga kepada. Kata ila, ini adalah harfu jar berikutnya, bisa bermakna kepada, bisa bermakna ke, bisa bermakna sampai. Lihat konteks penggunaannya, pemahaman konteks akan sangat menentukan mana makna yang relevan, yang sesuai, yang cocok untuk harfu jar yang kita temukan. Untuk kata li bisa bermakna untuk, bisa bermakna kepunyaan, bisa bermakna mendapatkan, bisa bermakna mendapatkan. Kata bi bisa bermakna dengan, bisa bermakna di. Jadi dia bi bisa dengan bermakna di. Yang terakhir inilah dia, ya inilah dia kata terakhir, yaitu kata an. Ini ada dua makna dan ini eh, diletakkan di bagian akhir. Ya, bagian akhir ini secara kuantitas, memang secara dari segi popularitas, harfu jar yang terakhir ini tidak sepopuler, ya tidak sepopuler kata-kata yang lain. Apa ibu-ibu sekalian makna yang bisa dipahami untuk kataan? Dari, tentang. Ya, Tentang, dari. bisa bermakna dari, bisa bermakna tentang. Mari kita, Assalamualaikum. ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, mari kita baca contohnya. Lalu ibu-ibu eh, rasakan, amati mana yang relevan dari dua makna yang dari dua makna yang ada. Mari dibaca, ibu-ibu sekalian. Ruwiyal Ruwiyal hadithu hadisu an an Abdullah bin Umar. bin Umar. Ya, berikutnya yas'alunaka Yas'alunaka 'anir ruh. anir ruh. Iya, itu terlihat ya yang ada yang kedip-kedip ya ibu-ibu sekalian. Ya, Itu ya. Ini harful jar, ya harful jar sesudahnya demikian. Orang gede nih. Aduh. Ceritanya Jadi nih.
Jadi ingat Udah. Mak Sukabumi terus ini kalau ngomongin yang gede-gede. Buka, biasanya saya tutul gini terus jadi besar kok nggak bisa sekarang. Udah udah baal kayaknya itu. Kalau dulu mah Mm-mm. jangankan jangankan ditutul, disentuh dikit aja udah langsung membesar ya. Mm-mm. Sekarang ada iklannya si ini tuh Raffi Ahmad yang pembasar kaca langsung di laptop. Iya. Baik, silakan ibu-ibu sekalian ya. Hmm. Untuk ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam contoh dari segi makna arti ada yang terlupakan, mungkin perlu kita diskusikan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian. Oh iya, Rokin melihat. Duh, Bentar Pak Guru. Ruya, Cari. Ruya. Oke, itu saja. nah serius lanjutannya Habdillah Hadisu ya. hadisu Hadisu itu hadis bukan. Ruya, Ruya. hadisu itu Sudah jadi bahasa Indonesia ya itu. Ya kan? Iya, Hadis ya. iya. Hadis ya hadis Bu Sudah. Yuni. Ya hadis ya. Riwayat. Riwayat Diriwayatkan. hadis tentang Abdullah bin Umar. dia Iya, ngomongnya yang keras dong. Bu Pak Guru Bu apa Pak Busri agak ini bermasalah di ini mendengar agak yang keras kayak. Pendengarannya. Pak Guru biasanya menggelegar suaranya. yang saya dengar tadi Bu Dian ya yang dikomentari Bu Sri bukan saya kayaknya. Hah? Iya. Iya, kalau suara saya terdengar kan Bu Sri? Oh jelas, Nah, iya itu. Tadi Bu Dian tadi yang dikomentari Bu Dian. Oh Bu Dia. Hmm. jelas. Ini Ya, ditulisannya silakan. kecil, suaranya kecil gitu kan. Iya. Silakan Oh ya terima. ibu-ibu sekalian untuk ini. Saya coba Pak Guru. Hmm. Baik, silakan Bu Dian. Gitu. Rubiyal hadisu an Abdillah hibni Umar. Motongnya jangan di situ. Jadi Ibni Umar itu. Yuk, motongnya jangan di situ motongnya. Ibnu Iya, Ibni Umar. iya, Riwayat hadis iya, tentang iya, Abdullah hadis. bin Umar. Iya. Coba Tentang sekali lagi jadi Bu. tadi Coba sekali lagi Bu. riwayat hadis tentang Abdullah bin Umar. Iya. Oke, baik. Bu Dian, ini ya mungkin teman-teman juga ingin ingin ya ingin ikut serta mendiskusikan. Yang bermakna riwayat yang mana? Rubiya, Hmm. Rubiya. Itu dugaan Ibu jenis katanya apa? Eh, dia berarti telah direwayatkan. Jenis katanya madi ya. Jenis katanya apa Ibu? Jenis katanya madin. Itu itu mah jenis fiilnya kalau begitu. Ibu Oh, lupa jenis-jenis kata dalam bahasa Arab kah? ada tiga. Iya, apa itu Sim. Ibu? Fiil, fiil, Huruf. huruf Jangan, nggak usah ikut Bu Ratna. Bu Ratna mah udah Arab. pinter. Bu Ratna udah pinter itu. Ditanya kata, dijawabnya huruf. Itu kan hanya Harf, orang-orang yang ilmunya tingkat isim, dewa yang bisa menerima janda sebelum menikah. fiil, isim, harf. Apa Bu Dian? Fiil, isim, harf. Iya, bagus. Dari tiga pilihan itu, Ruya masuk kategori yang mana kira-kira?
kalau lihat dari ininya, oh, oh dia bukan mudori, dia juga antara madin, enggak, masuknya isim ya, Rubia tuh, Isimnya apa? Penanda yang Ibu andalkan untuk menduga itu adalah isim. tapi enggak, bukan isim, Bukan. bukan isim. Hmm, kalau hab, Rubia, tapi kayaknya fiil madi, Iya, jadi Ibu keputusan terakhirnya itu di fiil madin ya. iya, Oke, bagus ya. Coba sekarang Ibu amati bunyi awalnya apa? ru, Boleh bunyinya saja. u, Lalu sebelum terakhir bunyinya apa, Bu? i, Hmm. Apa yang Ibu ingat tentang hal tersebut? Adakah sesuatu hmm, yang teringat nah, kalau kalau istilahnya kalau madin, eh, kasroh sebelum akhir pasif. iya, bagus. Nah, kalau begitu, maka maknailah itu dengan makna pasif. Tidak Telah cocok, diriwayatkan. sebentar ya. Tidak cocok itu dimaknai riwayat. Nah, kemudian berikutnya ya, ini sebuah saran sederhana saja sebenarnya. Berikutnya, Ibu kenali subjek dalam kalimat tersebut. Jadi ilmunya sudah dapat tadi ada ungkapan yang bermakna pasif. Kemudian berikutnya kenali subjeknya. Maka setelah dikenali subjeknya, Ibu bisa memulai menyampaikan ide Ibu dengan memunculkan makna subjeknya terlebih dahulu. Mau dicoba, Ibu? Ya, saya coba. Ya, silakan, Ibu. Eh, Al-Hadis, Al-Hadis, Al-Hadis tentang Abdullah bin Umar. Oh, salah. Telah diriwayatkan. Ya. Had- Hadisu, Al-Hadisu Abdillah, Abdillah bin Umar telah bin Umar. Al-Hadisu Al-Hadis telah diriwayatkan, telah di Abdillah bin Umar. Abdillah bin Umar telah meriwayatkan tentang, ini telah bingung saya Bu, Pak Guru. Jadi Oke, telah baik, terima diriwayatkan. kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu sudah berusaha. Ya, kita dengarkan ibu-ibu yang lain. Tadi ya idenya kenali subjeknya, kemudian yang kedua ya, kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, awali pernyataan dengan subjek, berikutnya kenali bahwa di situ ada ungkapan yang bermakna pasif. Abdullah bin Umar telah meriwayat telah Ada? Diriwayatkan. Oke, silakan Bu Eti, silakan dicoba. Diriwayatkan hadis dari Abdul Abdullah bin Umar. Iya, baik, terima kasih Bu Eti. Berikutnya siapa lagi? Tadi Bu Dian sudah mencoba, kemudian berikutnya Bu Eti sudah mencoba.
Ada Bu Yuni, ada Bu Ratna, ada Bu Sri. Yuk, boleh. Yuk, dicoba, Ya, dicoba. saya dari hadis diriwayatkan Abdillah bin Umar, Pak. Iya, sekali lagi Bu Sri. Hadis diriwayatkan Abdillah bin Umar. Iya, ada luput sedikit, Bu. Annya apa? Makna annya? An, annya dari Iya, silakan dipakai. hadis diriwayatkan dari Abdillah bin Umar. Iya, oke, bagus ya. Ada sedikit lagi, itu udah oke ya. Itu udah oke ya. Mungkin yang Tentang lain, apa ya? itu sudah oke ya prinsipnya, Saya tapi coba mungkin lagi, yang Pak lain. Guru. Saya Mungkin coba yang lagi, lain. Pak Guru. Ya, silakan. Al-Hadis diriwayatkan tentang Abdillah bin Umar. Oke. Telah diriwayatkan Al-Hadis telah diriwayatkan tentang Abdillah bin Umar. Iya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Yang lain silakan. Ada yang punya ide? Ayo, Kalau saya sama kayak Bunda Sri, silakan, silakan, ini silakan. depannya sama kayak Bu Dian. Ya, silakan, silakan. Hadis telah diriwayatkan dari Abdillah bin Umar. Iya, oke, bagus. Silakan. Sedikit lagi. Dengan Apa ya? mempertimbangkan kebiasaan bahasa Indonesia. Tentang Coba hadis. saya ulangi ya Pak Guru Apa? ya. Tentang Subjek predikat hadis. ya Pak Guru ya. Silakan, silakan. Hadis, riwayat, tadi udah itu. Apa ya? Ya, subjeknya masih ragu ya antara Abdillah apa si hadis ya. Yang tadi dengan Bu Sri itu sebenarnya sedikit, itu sudah oke sebenarnya. Tapi ya, ada satu aja yang tidak gitu ya. Yang tidak, atau yang belum mempertimbangkan kebiasaan bahasa Indonesia. Iya, subjek predikat ya berarti ya. Apa ya? Baik, coba Apa? ya, saya Oh, duet dengan gini Pak. Apa ya? yang Diriwayatkan tadi aja Bu Sri, yang tadi aja. Saya mau hadis ya lanjutkan. yang hadis Enggak ya, yang tadi aja, yang tadi saja. yang tadi hadis telah diriwayatkan Abdillah bin dari Abdul bin Umar Iya, dari baik. tentang Jadi, hadis itu jadi telah sudah, diriwayatkan tentang sudah, hadis sudah, itu sudah. gimana Pak? Enggak, udah tadi udah bagus ya. Tadi itu sudah bagus tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Hadis telah diriwayatkan dari. Nah, Dari kalau Abdillah itu tuh cuman itu yang saya ingin komentari. bin Umar Pak. Ya itu yang saya mau komentari itu, yang saya mau komentari. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata jar. Jar. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata harfu jar. Abu Jar. Ya, dalam bahasa Abdullah. Indonesia itu tidak ada. Dalam bahasa Abdullah Indonesia. gitu Pak. Nah, begitu. Jadi kalau Abdullah. bahasa Indonesia Tetap namanya nama bukan ibunya. dari Abdillah, tapi namanya Oh, dari jadi Abdullah bin jadi Umar. Abdullah gitu ya Pak. Gitu. Ganti Abdullah gitu. Jadi hanya penulisannya aja Pak Guru ya? Eh, enggak, Bu. Itu bahasa Arab, Bu. Saya tadi katakan dalam bahasa Indonesia. Iya, Dalam maksudnya bahasa Indonesia tidak ada harfu jar. Jadi namanya siapa?
namanya Abdullah Abdullah. itu. Abdullah. Walaupun nanti kalau Oh, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kadang-kadang dibaca Abdallah, kadang-kadang dibaca Abdillah. Itu dalam dalam bahasa Indonesia sih semua dinamai namanya sama Abdullah gitu. Iya. Tapi tidak boleh di Oh, Indonesia ya Pak Guru ya. Tetap ya, ya. LPC dan Allah gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia Abdullah bahasa Indonesia. Iya. Dari Pak Dullah. Iya, betul. jadi dari ya, bukan tentang. Lahib Umar. Jadi an ini dari Pak Guru. Iya, betul. Hmm. Ya, oke. Itu pesan katanya apa? Ya, kita lanjut berikutnya ke kalimat yang kedua. Yas'alunaka 'anil ruh. Wah, tentang ruh Udori. Eh, dia. Ya, silakan. Yas'alunaka. Pak Guru. Ya, silakan. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Iya, oke, bagus. Kepadanya dari mana, Bu Yun? Biar cantik aja. Biar Bagus, cantik. keren. Tentang. Bagus, bagus. Oke, baik. Itu ya, ibu-ibu sekalian ya. Itu ibu-ibu sekalian. Kalau kita belajar ya, merefleksi tadi dari pengalaman Bu Dian, yang pertama yang menjadi apa? Menjadi titik titik problem tadi adalah ketika Bu Dian kurang mengamati jenis kata ruya gitu. Sehingga dimaknai dengan riwayat hadis. Itu jenis katanya berbeda, bukan isim ya, sehingga maknanya juga disesuaikan dengan karakteristik jenis kata. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian sebelum kita lanjut? Sudah. Jadi, Tidak ya ada. salunaka Pak Bu Yuni. Pak Oh, Yuni, Mereka ya salunaka mereka mereka bertanya. bertanya gitu ya. Iya, mereka bertanya itu fi'il mudhari, Bunda. Iya, kepadamu. Ya itu tadi sama kaknya kamu, kepadanya mah dicakep-cakepin aja. Ah, ya. Soalnya kalau bilang mereka bertanya kamu, itu kan nggak cakep. Ya, Barusan hidupin saya belajar. Oke, sudah terjawab yang ingin ya Pak. diketahui. Ya, Oke, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu sekalian, eh, penjelasan berikut ini ya, penjelasan berikut ini ada kaitannya dengan jenis isim, ya, jenis isim, dan tentu ada kaitannya dengan harfu jar, ya, ada kaitannya dengan harfu jar. hmm, Ya. Ibu-ibu sekalian, adakah yang bisa menyebutkan ya, menyebutkan untuk kita semua yang termasuk dalam kategori isim apa saja ibu-ibu sekalian? Isim, Sifat, domir, domir, sif, domir, benda, kota, benda, kota, tempat, apa lagi ya? Itu di kemarin nama ya di benda, pelajaran nama guru kota, ya. Ya, nama nah baik. Ini supaya ibu-ibu isim sekalian mausuf, terstruktur ya, domir, supaya ingatan ibu-ibu sekalian terstruktur, monggo ya, monggo dibaca penjelasannya di pelajaran yang ke-14 ya, pelajaran 14 ke-14. berarti di kedua. kedua ya.
Pak Guru kok bisa 14. hafal sih, Pak? Yang ini ada di 14, yang ini Ada ada di yang 12 gitu, Pak ada Guru. tayang nyusun. Saya nebak-nebak aja, Bu Yun. Kalau tebakan saya benar, alhamdulillah. Hafal Pak Guru. Makanya jadi penulis ya. Kalau kayak saya untung nggak jadi penulis. Jadi penulis bingung ditanya Kalau lagi. yang nulis kan udah pasti ingat. Penurut jaza ya Pak. Al-jaza. Ya, ke bagian penjelasan ya. Penjelasan tentang kaidahnya. Kaidah. Kaidah. Ya sudah Pak Guru. Ya, silakan ditelaah. Oh ini dia. Udah. Ada 3 Pak Guru. Dibaca dulu ya. Baca dulu, nanti kalau sudah tuntas baru. Oh, kalau di Saya baca ya. Ya, silakan, silakan. 3 jenis kata dalam bahasa Arab. 1 fiil, 2 isim, 3 harf. Eh, Kalimat fiil telah dijelaskan dalam pelajaran 7 jilid 1, yaitu kata yang menunjukkan perbuatan dan terikat waktu tertentu meliputi fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Kita tentu masih ingat menunjukkan fiil madi menunjukkan masa lampau, fiil mudhari menunjukkan sekarang, kebiasaan dan atau akan datang. Fiil amr menunjukkan perintah. Kata yang termasuk isim. Sekarang isim. Kata yang termasuk isim 1, nama benda atau kata benda, seperti sudah tahu, nggak usah disebutkan ininya ya, huruf Arabnya Pak Guru. Iya, iya, boleh. 2, kata sifat. Sifat kata benda. Misalkan kori, kholi, mu'alim, cabir, dan sebagainya. Masdar, kata kerja yang dibendakan, seperti mengetahui, pengetahuan, ilmun, membaca, bacaan, kiroat, mengajar, pengajaran, taklim, menciptakan, ciptaan, kholik. Tanda ketiga bentuk isim kalimat tersebut pada umumnya berharokat tanwin atau diawali al, seperti terdapat pada kata-kata di atas. Dan harokat akhirnya berubah-berubah bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Contohnya dibaca nggak Pak Gur? Tidak usah. Termasuk ke dalam kalimat isim juga, yaitu 1, kata ganti isim. Seperti huwa, hiya, hum, berarti domir ya. Isim domir, al-domir. 2, kata penunjuk isim. Al-isyarah. Seperti hadza, hadhihi, haula, ulaika. 3, kata penghubung isim. Al-mausul, seperti alladzi, allati, alladzina, man, ma, sesuatu. Harokat akhir kelompok ini tidak berubah-ubah walau fungsinya berubah. Oke, sudah ya. Lanjut. Hmm. Oke. Harf. Ya, baik. Bagaimana ibu-ibu sekalian bisa disebutkan jenis-jenis kata isim? Bisa Pak Guru? Iya, silakan. Kata benda, nama benda atau kata benda. Nama benda, 2 kata sifat, 3 masdar. 4 kata ganti, 5 kata penunjuk, 6 kata penghubung. Iya, baik. Apa bedanya antara 3 jenis isim pertama dengan 3 jenis isim yang terakhir ya, dari segi bunyi akhir atau baris akhirnya? Kalau 3 yang pertama berubah-berubah tergantung
apa nih? Tergantung pada fungsinya. Kalau yang tiga terakhir, tiga yang tambahan tidak berubah-ubah. Iya, baik. Jadi itu ya, ibu-ibu sekalian, kaitannya dengan materi ini. Ya, pada pelajaran kita sebelumnya, coba diamati ya. Ini kalau ibu-ibu kenali, insya Allah ibu-ibu bisa sebut ya ini jenis isimnya gitu ya. Ibu-ibu mudah-mudahan bisa mengenali jenis isimnya. Ya, ya jenis isimnya. Kalau dia masuk ke dalam salah satu dari kriteria yang pertama, yaitu nama, kata benda, sifat, masdar, maka dia bunyi akhirnya akan menjadi i, Berubah. Oh, menjadi berubah. ya Jadi menjadi i. Tuh. Fil masjidi, al masjidi kira-kira isim jenis yang mana? Benda, al-masjidi sifat. Pak Guru Tempat, ya. Pak Guru. Al-masjidi ya kata benda ya. Bu Yuni apa? Al- Tempat ya. al- Kalau ibu menyebut tempat, terasanya tidak ada disebut tadi jenis kata isim itu ada namanya tempat ya. Nama, Kan ada tiga, yaitu nama benda. nama, terus kata benda, Maaf Pak Guru, terus masdar. sifat, terus masdar gitu. Yang Masdar, mana Pak nih Guru. al-masjidi? Kata benda. Dar kata benda. Al-masdar itu apa Bu Yuni? Kata kerja yang dibendakan. Jadi al-masjidi apa kata kerjaannya? Enggak ada. Di Berarti bukan masjid. masdar kalau begitu. Oh iya Kata benar. benda. Nah, Ke ini masjid, ini ke me- masjidan, ya, ini ke ini masjidan. mengindikasikan ini ada Cukup. ilmu masa lalu kita yang belum kita bisa pakai ini. Kita pernah belajar jenis-jenis isim, nah, tapi kemudian ketika kita bertemu isim, ya kita tidak selalu sukses mengidentifikasi dia isim jenis yang mana, gitu ya. Ini Ya loh Pak supaya Guru. ya, tapi Kata benda Pak Guru. supaya tidak panjang urusannya, malah nanti selesai di sini ya, tidak maju-maju. Paling tidak Ya, ya kita lanjut akan Pak Guru. katakan bahwa ini dalam contoh-contoh kita sebelumnya itu, isimnya adalah bisa nama, seperti ini kan Muhammadin. Ini kan nama Hmm. nih, itu. Kemudian Allah, Allah kan nama gitu. Atau nama benda, Al-Mimbar gitu. Nah, kalau Al-masjid. itu, ya, ya, kalau kata-kata yang berjenis tiga itu, maka dia bunyi akhirnya i. Nanti itu karena didahului oleh harfu jar. Nanti kata-kata tersebut kalau tidak didahului oleh harfu jar, maka belum tentu bunyinya i gitu. Belum tentu bunyinya i. Nanti kita akan cicil nih, kita akan cicil setahap demi setahap. Bahasa Arab Qurani menginformasikan paling dahulu bahwa ada kata yang bunyi akhirnya itu berbunyi i. Atau istilah teknisnya ada kata yang huruf terakhirnya itu berbaris kasroh misalnya gitu ya. Itu yang diberitahu oleh bahasa Arab Qurani. Nanti kita akan diberitahu yang lain. Kalau yang I sudah, yang U-nya bagaimana, yang A-nya bagaimana gitu. Kira-kira cara bahasa Arab Qurani membantu kita untuk memahami fungsi tersebut. Nah, sementara ini tiga tadi pada saat kita mereview, murojaah, mengulangi jenis-jenis kata isim, ada tiga jenis kata isim yang terakhir ya. Apa itu tadi dikenali sebagai kata ganti atau istilah populernya adalah domir atau jamaknya ad-domair. Yang Ad-domair. kedua ada kata yang kita sebut sebagai kata tunjuk. Istilah bahasa Arabnya adalah Isyarah. ya Isyarah. isyarah, isim isyarah lengkapnya. Ada juga kata ya dalam bahasa Arab masuk kategori isim yang dikenal sebagai kata sambung. Mausul, Ya, dalam mausul. bahasa Arab istilahnya dikenal dengan nama Mausul. isim mausul ya, Betul. itu. Ketiga jenis kata tersebut tadi ya, sempat disebutkan bunyi akhirnya tidak berubah-ubah. Ya, bunyi akhirnya tidak berubah-ubah. Jadi tidak ada efek posisi, tidak ada efek eh, fungsi dia terhadap
bunyi akhirnya. Misalnya kita punya domir ya, kita punya domir hum. Ya, selama-lamanya dia akan dibaca hum, mimnya sukun. Ya, selama-lamanya akan dibaca hum. Ya. Seperti ini misalnya ada domir yang kita tahu misalnya domir ya di ujung ya i ya selama-lamanya akan dibaca demikian. Ya-nya sukun. Karena itu minni misalnya tidak karena min itu harfu jar maka minni ya-nya yang sukun tidak berubah menjadi kasroh. Jadi tidak menjadi minni gitu ya. Nah, kita juga Ini sudah Mini. minni saja ya, jadi tidak tidak Hmm. tidak minni ya, tidak minni walaupun ada minnya. Begitu juga berikutnya kan kita punya domir, domir hu atau domir hi ya. Domir hi ini seperti pada kata alaihi dia bunyinya hi bukan karena ada kata alanya, bukan karena ada kata alanya, tapi ini persoalan kesesuaian bunyi. Ya, sesuaian bunyi, bunyi sebelumnya. Kalau bunyi sebelumnya fathah gitu ya, maka dia akan dibaca hu. Benar. Kalau sebelum domir ini dibaca domah ya, dia juga akan dibaca hu. Tapi kalau sebelumnya berbunyi kasroh, maka dia akan dibaca hi atau gitu. Atau kalau sebelumnya tidak ada bunyinya, dia juga akan dibaca hi. Jadi kalau dibaca robbuhu, robbuhu, Alai. robbahu, robbihi. Nah, jadi bunyi hi-nya itu bukan karena ada harfu jar. Karena dalam contoh yang saya bacakan tadi, kata rob itu ya, kata rob itu bukan harfu jar. Tapi kalau kata rob itu baknya dibaca i, dibaca kasroh, robbi, haknya menjadi hi. Kalau baknya fathah, robba, haknya menjadi hu. Kalau baknya dommah, robbu, haknya dibaca hu. Jadi pilihannya robbuhu, robbu, Bi- robbahu, Bihi. dan robbihi. Ya, jadi bunyi hi Rabbahu. ini bunyi hi ini sekali lagi dia sangkut pautnya bukan dengan harfu jar. Hujan. Begitu Hanya juga dengan fiha. Ha ini selamanya akan dibaca ha. Ya, ha ini akan selamanya dibaca ha. Tidak bisa hi karena tidak hi itu tidak bisa berteman dengan alif. Tidak bisa juga menjadi hu karena apa? Karena alif di ujung. Karena alif di ujung ha itu tidak memungkinkan hak baca dibaca ya, dibaca dengan bunyi Bunyi domah, yang lain. tidak mungkin dibaca dengan bunyi kasroh. Pilihannya adalah a alif, jadinya h, selalu h. Nah, Berikutnya kita lihat contohnya apa ibu-ibu sekalian? Ilaika. ilaika. Ya, jadi ilaika tidak dibaca menjadi ilaiki. Karena kalau ilaiki nanti artinya berbeda. Kalau nanti kita mengatakan ilaiki, itu bukan karena ilanya, tetapi karena sangat ya kaitan dengan yang kata yang diganti oleh kata yang dirujuk oleh kata domir ka dan domir ki. Begitu juga dengan apa kata berikutnya, ungkapan berikutnya ibu-ibu sekalian, Antum. Antum. angkum. Ya, angkum. Tidak, karena an harfu jar jadi angkumi. Dia akan selama-lamanya jadi kum. Apa Antum. berikutnya, ibu-ibu sekalian? Bihim. Bihim, ya, tidak karena ada bi kemudian menjadi bihimi. Kalau mungkin nanti bisa jadi bihimi, itu mungkin karena ada faktor lain, bukan karena faktor bi. Apa kata berikutnya? Alazina kafaru. Alalladzina. Alladzi ini kita kenali sebagai isim jenis yang mana? Isim mausul. Isim mausul. Ya, jadi ya alladzina selamanya dibaca alladzina. Bukan kaitannya dengan ala. Alalladzina kafaru itu memang seperti itu. Ya. Dibaca seadanya. Berikutnya ada apa? Bilati. Iya, Billati Ya yang iya. ahsanu.
Ada bi harfu jar di sini ya, ada harfu jar bi di sini, kemudian ada isim mausul allati. Nah, berikutnya Amma Amma yatasaalun. yatasaalun. iya, amma bukan jadi ammi ya. Amma itu adalah cara lain menuliskan an plus ma An, ya. an, Cara lain menuliskan an plus an, ma. ma, Jadinya amma yatasaalun. Kemudian berikutnya yang terakhir Mimman amman, ma'aka. mimman, mimman ma'aka. Iya, Mimman ma. ya. Ada ma jadi bukan karena ada min ya, bukan karena min jadinya min mani, bukan begitu karena akan selalu jadi man. Nah, di tempat lain juga dia tidak akan menjadi manu, tidak akan menjadi mana, tidak akan menjadi mani, tapi akan selalu menjadi man. Dibaca Man. apa adanya, dibaca seadanya. Bagi kita, ibu-ibu sekalian, bagi kita santri bahasa Arab Qurani, ini sebenarnya tidak menjadi terlalu penting karena Al-Quran kan sudah selesai barisnya. Tetapi Mundur. penjelasan ini dianggap penting supaya kita tidak bertanya-tanya dalam arti terkait dengan ketentuan umum yang sudah kita pelajari bahwa harfu jar ketika ada isim terletak setelah harfu jar, isim tersebut dibaca dengan kasroh atau dibaca i. Ini mengapa tidak demikian? Kira-kira itu Ya. maksud penjelasan ini dikemukakan. Ada pertanyaan lain, ibu-ibu sekalian? Sudah, sudah Pak Guru. jelas. Tidak ada Pak Guru. Oke, baik. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya, apa materi kita? Nah, sekarang pemantapan. Pemantapannya bagaimana? Pemantapannya dengan cara ibu-ibu sekalian memilih harfu jar yang relevan, yang cocok dengan konteks kalimat yang akan kita temukan. Ya, dan konteks kalimat yang akan kita temukan. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya, ibu-ibu sekalian. Setelah itu, ibu-ibu ya, dengan segenap pengetahuan, kemampuan ingatan yang dimiliki, coba dipasang-pasangkan kira-kira titik-titik itu cocoknya diisi dengan harfu jar yang mana. Nah, nanti kalau sudah mencoba ya, nanti kalau sudah mencoba ibu-ibu sekalian, eh, kita ya nanti setelah mencoba ibu-ibu sekalian kita akan me, kita akan mendiskusikan. Silakan. Saya Pak Guru, sama Guru ya. Ya, kita baca terlebih Oh, dahulu semua sama-sama ya. Oh, dibaca dulu ya. Ta'ab, baca. Ta'abbada Muhammad A'abbada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qori Hiro. Iya. Terus yang kedua, Nazalal Nazalal Quran Quran Anu, titik-titik Nur al-logata. Ya. al-lughatil Arabi Arabiyah. iya, al-lughatil arabiyyati. Al-lughatil Arabiyah. Al-lughatil arabiyyati. Al-Qatil Al-lughatil Arabiyyah. Arabiyyah. Ya, terus nomor 3. Al-Azhar Al-Azhar Mindoda Al-Mindodah. Oke, berikutnya. Ayyuhannas Ayyuhannas tubu Ayyuhannas tubu Allah Allahi jami az-zunub. izun Iya. Jami'iz Zunub Yang terakhir, Allahi Allahi mulkus samawati wal ard. Iya. Oke. Silakan dicoba ibu-ibu sekalian. Kalau sudah selesai nanti raise hand ya untuk memantau perkembangannya. Oh, enggak satu-satu ya Pak Guru ya? Satu orang semuanya. Nanti pas diskusi yang satu-satu. Kecil banget sih.
turunnya turunnya. Aduh, apa ya ini? Alhamdulillah, satu orang sudah selesai. Guru salah nggak apa-apa ya? Astagfirullahaladzim. Apa maksud pertanyaan itu? Gak apa-apa, saya Min, Mindota apa Pargi Pak itu ya? kan saya bertanya, Bapak. Iya, apa maksud Min, pertanyaan itu? Itu kan menjebak. Kalau salah Nggak nggak menjebak. bermasalah itu kan apa iya gitu? Salah salah itu nggak perkataan masalah. salah. Takutnya ditilang, dihukum Pak, gitu. Mindota apa Pak? Kan namanya belajar kan ini Mindota, kebaikan Min, kan. Pak Almindot, Min meja min Dan namanya saya udah deh. dodati. Bukan tepuk tangan, Bu Yun. Angkat tangan. Alhamdulillah, sudah tiga.
Tinggal Bu Eti dengan Bu Sri Lestari. Ya, ditunggu. Ditunggu sampai jam 5.20 ya maksimalnya. Apapun juga. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ya, Pak Guru. Kan manusia tidak ada yang sempurna. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah mau berlatih. Untuk kegiatan kita berikutnya, kita beri kesempatan yang pertama kepada Bu Sri. Boleh Ya, memilih nomor mana saja yang paling diminati. ya, ya, Setelah Bu itu, Sari. baru ke Bu Eti juga memilih nomor mana saja yang paling diminati. Setelah itu, baru kita persilahkan kepada teman-teman yang lain yang sudah sukses meletakkan, memilih harfu jar yang sesuai untuk semua nomor. Dipersilakan Bu Sri yang pertama. Milih Bun yang gampang, Bunda mau yang mana? Milih kok. Mau nomor berapa? Hmm. Nomor 1, Pak.
Ya, silakan Ibu. Taat, taat pada Muhammadur Sallallahu Alaihi Wasallam fi gori hiro hiro Ya, ya, Oh, iya. bagus. Apa makna yang Ibu pahami? Manaknya eh, Nabi Muhammad berdoa, Nabi Muhammad SAW berdoa di dalam gua Hiro. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain ada komentar terkait dengan jawaban yang tadi kita sudah simak dari Bu Sri. Sama Pak Guru saya. Hmm. Maknanya juga sama dengan yang Bu Sri sampaikan. Maknanya nggak tahu Pak Saya Guru. beda. Bu Ratna, bedanya di mana Ibu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah atau sering beribadah, Pak Guru ya. Senantiasa beribadah di dalam Gua Hiro. Iya, bagus. Jadi bedanya di mana Bu Sri dengan Bu Ratna? Di Ta'ab ya. Bu Ratna, Ta'abbada. ta'abbada. Kalau Bu Sri tadi memahami maknanya apa? Berdoa. Berdoa. Kalau Bu Ratna memahaminya Beribadah, Pak Guru ya. beribadah. Yang lain, bagaimana ilmu yang lain? Ada Ibadah. yang Iya, baru beribadah atau sama dengan Bu Sri atau sama dengan Bu Ratna? sama dengan Bu Ratna. Bu Eti, Biasa ya. Sering. Iya, Bu Yuni, ya sama Pak. Mudori deh ya. eh, Bu Yuni pertanyaan awalnya adalah Ibu terkait dengan perbedaan antara Bu Sri dengan Bu Ratna, ilmu Ibu cocok dengan yang mana, Bu Sri apa Bu Ratna? Dengan Bu Ratna ibadah. Oke, bagus. Ya, baik itu ya. Dan itu kalau lihat ya, dari tiga pokoknya kan lebih selaras ya, bermana ibadah. Ada ain, ada ba, dan ada dal. Ya, ibadah, ibadah. Tadi Bu Ratna ada senantiasa atau sering dari mana, Ibu? Ada tasdidnya tuh Pak Guru ya. Ada Iya, tasdidnya Pak Guru. oke, iya, oke baik. Ini bisa menunjukkan kesungguhan ya, bisa Ada ber, Sungguh. bermakna kesungguhan ya. Oke, baik. kesungguhan. Terima kasih, Bu Sri. Nanti bisa diselaraskan yang sedikit tadi ya, Bu Sri ya. Ibadah ya, ta'abbada lebih cocok dipahami bermakna ibadah daripada berdoa. Walaupun walaupun doa juga adalah bagian dari ibadah. Ibadah. Oke. Kita lanjut berikutnya nomor 2 kepada Bu Eti dipersilahkan. Nazalallah Qur'anu fil logatil Arabiyah. Iya, apa maknanya yang Ibu pahami dengan Turunnya pilihan tersebut? Al-Quran dalam bahasa Arab. Mm-mm, bagus. Turunnya mana dari mana nyaknya Ibu? Nazala turun Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Nyaknya dari mana Ibu? Oh iya. Nggak ada sih. Apanya Ipeh, apanya Rodemah, apanya siapa gitu ada nyaknya segala. Diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya bagus. Di-nya mana yang bermakna diturunkan ada di-nya awalan di dari mana dipahami? Nazala. Masih Ap- Apa cirinya itu pasif Ibu? lupa lagi. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain, apakah sama ilmunya dengan yang tadi Bu Eti sudah sampaikan? Tidak. Tidak. Isinya apa Pak? Isinya? Sedang kita diskusikan. Tadi Bu Eti tadi mengisi dengan fi. Bi ya Pak? Bi. Iya, iya sama sama Bi. Sama dengan siapa, Bu? Dengan Bu Eti, Bi. Enggak, Bu Eti fi, Bu. Bu Eti fi, bukan bi.
Ya, yang lain, ibu-ibu yang lain bagaimana? Kalau Bu Eti tadi demikian, jadi ya ada titik-titiknya diisi dengan fi, kemudian Bu Eti memahami di situ ada kata yang bermakna pasif. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Salah Pak Guru. Salah. Saya bukan nggak Enggak, seperti itu, enggak, Bu. enggak itulah, enggak Bi, salah ya. bi. Berbeda aja, cukup bilang berbeda Beda, aja. berbeda, berbeda, Cukup bilang berbeda berbeda. aja gitu. Saya Bedanya di mana? berbeda. Bedanya di mana? Harusnya Di bi. Nazala, di Nazala Bi, turun. Apa bedanya Bu Yuni dengan Bu Eti di Nazala bagaimana, Bu? Bu Eti tadi kan diturunkan, saya turun aja Pak Guru. Apa pertimbangannya, Ibu? Pakai turunnya. Pak Guru. Pertimbangannya Iya. Al-Quran telah itu kan turun AA dengan Madin. Apakah Madin tidak bisa bermakna pasif, Ibu? Kalau pasif harus Madinnya harus UI Pak Guru. Tadi kan dibahas. Oke. Iya, oke bagus. Jadi itu ya Bu Eti ya, kalau ya, Madin Pak. pasif itu awalnya U sebelum akhirnya I. Baik, yang lain yang berbeda dengan Bu Eti di mana? Di B. Di Bi, Tapi B. tadi Bu dan Eti B Nazala. apa V sih Bu Eti? Kurang dengar tadi. B apa V Bu Eti? fi dalam Oh iya. bahasa Arab. Kalau saya B. Saya Bi, Iya, baik. Apa bedanya antara V dengan B? Bi dengan B bahasa. itu di. Kalau B itu dengan. Iya. Kalau dengan merujuk kepada apa kalau dengan? Dengan Penggunaan ya. bahasa Arab. Dengan Penggunaan bahasa, ya. Dengan bahasa dengan Arab. bahasa, Berkait Bahasa B Arab itu gitu. berkaitan dengan penggunaan ya. penggunaan bahasa Arab. Misalnya naktubu bil kolam. Itu Oh iya. maksudnya dengan ya Menggunakan menggunakan Dengan. menggunakan bahasa Arab. hmm, gitu. Dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau fi gitu ya, kalau fi berarti dia ada di dalam itu gitu ya. Ada di dalam. Iya, Ya, tempat berarti dia seperti itu. ada ya di tempat ya, di dalam gitu. Ya, kalau nanti kita amati bahwa Al-Quran itu punya ya punya gaya bahasa yang di luar dari kebiasaan bahasa Arab. Jadi tidak bisa disebut di dalam bahasa Arab karena Al-Quran itu menggunakan ada ya ada gaya bahasa, ada bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di luar dari bahasa Arab yang dikenal pada masa itu. Oke, baik itu ya. Jadi diskusinya demikian. Jadi pertama, nazala bukan bermakna pasif. Yang kedua, lebih cocok fi dengan bi. Mana lebih cocok? Lebih cocok bi. Bil lughah. Bi. Nah, Mami. Dalam ayat Al-Quran sendiri sudah diungkapkan kan. Bilisanin arabiyyin mubin. Gitu. Kita lanjut Bilisanin. berikutnya. Nomor 3 ini silahkan siapa saja. Ini kan boleh Saya coba boleh Pak Guru. Budian, boleh silakan. Saya ya. Silakan. Al-azharu alal mindo mindodati. Iya, apa makna yang Ibu pahami? Bunga-bunga ada di atas meja. Iya. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Ya Ada sama perbedaan Pak Guru. dengan Bu Dian? Sama? Saya sama Iya. Yang lain? Oke, baik. Jadi ala ya. Ya. di Oke, atas. bagus. Berikutnya nomor 4 dipersilakan. Antara Bu Ratna atau Bu Yuni dipersilakan. Bu Ratna nggak apa-apa. Beratnya aja ya. Saya terakhir deh. Bu Yuni apa saya? Bu Ratna nggak apa-apa. Ada dua tuh kan pakarnya. Isinya dua. Wahai manusia, ya ayuhan nasu tubuh Bilang, ilallah. bilang Allah Tubuh ilallah. min jami'i zunu. Min jami'id dunubi. Min Hmm. jami'id dunubi. Iya. Apa maknanya, Bu Wahai, Ratna? wahai manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dari segala dosa. Segala I- dosa-dosa. Iya, baik. Ibu-ibu sekalian sama ilmunya dengan Bu Ratna?
Nah, Ya sama. sama. Mm-mm. Kalau ilmunya Suaranya nggak, sama, apa Bu Sri? suaranya nggak jelas aku Pak. Bu Yuni terlalu lembut suaranya. Lu Oh, ketemu. saya deketin deh. Udah, Silakan Bu. Bu Ratna, silakan diulang lagi. Wahai manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dari segala dosa-dosa. Isiannya apa isiannya? Isiannya Ilolohi. Hilang. Ilolohi sama min ya. jami min Hilang. jami dzunubi. Ilalo, ila sama Bukan min. Ilallah. isinya apa, Bu? Huruf Ilah. jarnya isinya apa? Ilah amamin. Jar itu Ilallah. bukan huruf ya, tapi harfu ya, harfu jarnya Ya itu. Ya harfnya salah Pak ila. Guru. Ila bu. Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi min jami'id dzunub. Sudah, Bu Sri? Ya, Ya, sudah. saya manusia, tubuhnya apa Pak? Kalian Tobat. bertobatlah kepada Allah. Suaranya Kalian putus lagi. Bertobatlah pada Allah. Minjami. Ya Pak, udah Pak. Ya, Nanti aja baik. deh. Ibu-ibu sekalian sama ilmunya dengan Bu Ratna? Sama. Pak Bu Ya Ratna apa sama Yuni? Pak Guru. Sama? Sama. Sama. Nah, oke, baik. Kalau Bu Yuni sama dengan Bu Ratna, tunjukkan saya mana yang dibaca ya. emang iya dari ayyuhan nasu. Oh iya, saya Silakan nggak Bu dengar Yuni. itunya. Maaf Pak Guru, saya nggak fokus di situ. Saya fokus di itu isiannya aja. Aduh, kasihan banget ini nasibnya. Itu Maaf, 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 Bu maaf. Ratna tadi katanya sama, begitu digoyang dikit udah berubah sikap dia. Ah, teman yang diragukan kesetiaannya. Oke, Ya manusia. baik. Kita terakhir, silakan Bu Yuni. Lillahi, lillahi mulkus samawati wal ard. Apa mana yang dipahami? Bagi Allah, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Iya, subjeknya apa yang Ibu mau bikin subjeknya di situ? Kerajaan Allah. Bagaimana jadinya? Kerajaan Allah, Langit. kerajaan Langit Allah dan milik, bumi milik Allah. Jeruk makan jeruk dong. bentar Kerajaan Pak Guru. kerajaan Allah milik Allah katanya. Langit dan bumi. Langit dan bumi milik kerajaan Allah. Wis, ini mah punya tetangga dong kalau begitu. Salah ya? Milik Allah, milik Allah. Ibu-ibu yang lain ada yang bisa Ada. mencoba mengungkapkan idenya pakai bahasa Indonesia diawali dengan subjek dulu. Ya, Pak Guru. Silakan Bu Langit, Ratna. langit dan bumi. Kan yang ada Kerajaan di bumi adalah milik Allah. Apa Bu? Kerajaan yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Iya, bagus. Bu Ratna, coba Ibu pikirkan sedikit ya. Mana yang lebih luas? Kerajaan yang ada di bumi dengan kerajaan bumi, mana yang lebih luas? Kerajaan bumi ya, Pak Guru ya. Mana Kerajaan lebih yang ada di luas? bumi, kerajaan yang ada di bumi. Itu. Sama dengan, misalnya begini ya, sama dengan begini ya. Eh, apa ya? Eh, apa ya yang Kan itu nggak tuh? perlu pakai bumi lagi dong kerajaan bumi. Ya kan dia pakai bumi. Oh iya, akan ada maknanya yang sedang kita diskusikan Ibu Sri. Kerajaan yang ada di bumi ya gitu. Kalau kita mengatakan kerajaan yang ada di bumi gitu ya, berarti Ya. selain selain kerajaan ada lagi yang lain ya. Iya, iya, Ya. Pak. Hmm. Iya, salah. Kalau kita Salah. bilang kerajaan bumi, Mm-mm. Mm-mm. Semua milik Allah. Semua milik Allah. bukan belum sampai situ sih sebenarnya, tapi ya terima kasih lah Ibu Bapak udah, Ibu-ibu sekalian udah berpikir lebih jauh dari yang saya ajak berpikir. Jadi kalau kerajaan yang ada di bumi itu ya kan di bumi itu kan ada ya, ada kerajaan apa tuh? Banyak, Kerajaan banyak Jogja, sekali. kayak gitu Kerajaan tuh. Raja Eh, Jakarta, Iya, Kerajaan Solo. itu namanya kerajaan yang ada di bumi. Tapi Hmm. kalau kerajaan bumi itu berarti semua
yang ada di bumi itu adalah bagian dari kerajaan, bagian dari kekuasaan Allah. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita sudah tuntas membahas latihan. Ini mudah-mudahan menjadi penambah pemahaman dan wawasan kita. Untuk itu, ya, terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Demikian, Terima kasih, Bang Amin. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih, Pak Makasih Pak Guru. Guru.